Minta maaf, jadi lupa aku on kan kamera aku. Sudah saya taruh atas, ternyata kameranya nggak on. Aduh, tutorialnya nggak jelas ini. Ini jadinya seperti gini, yang jelas dia nggak keriting ya. Dia nggak keriting. Itu sudah saya taruh di dalam, aman. Tinggal nanti aplikasi naik warna berikutnya. Tadi kameranya aku percepat, ternyata belum ku klik onnya. Jadi nggak, berarti mati kameranya. Itu sudah aman. Intinya sudah aman aja. Mainnya seperti itu. Terus untuk media yang panel kedua, ini dasarnya nggak jadi hitam. Jadi dasarnya sekalian aja aku buat warna silver karena permintaan warnanya sedikit agak terang. Jadi permintaan warnanya customer saya berubah. Tadi saya telepon. Jadi ini minta warnanya birunya agak terang. Ini akan kita tembak. Maaf, ya kita akan tembak dengan dasaran warna silver. Untuk catnya masih sama seperti cat yang tadi kita pakai. Oke, nembaknya seperti gini. Ini juga kembali pengaruhnya kepada karakter dari spregannya ya. Kalau mungkin spregan teman-teman karakternya yang basah terus nozzle-nya kecil, mau nggak mau kan harus encer ya. Maaf ya, harus encer. Karena kalau dibuat kental nanti misalkan tembakannya ternyata maser atau berat ya, dibuat encer aja. Encer otomatis tembakannya akan becek. Nah, supaya ngilangi beceknya settingnya di itu tadi, nozzle, jarak tembak sama angin. Jadi untuk ini kita tabur gini aja dulu. Misalkan takut ya, kita tabur gini aja. Ini saya jadi tutorial pelan, padahal sebenarnya digeber langsung bisa. Kalau pakai spregannya saya pakai, ini sebenarnya digeber langsung bisa karena medianya media original, terus sandingannya sudah saya rasa tadi sudah aman, saya yakin aman. Nah, misalkan teman-teman spregannya nozzle-nya karakternya becek ya, ini diamkan lebih lama. Bisa tadi seperti penjelasan saya di depan, kemudian di lapis yang kedua timpa lagi. Intinya jaga kelembapan supaya tidak terlalu lembab dan juga jangan terlalu masir. Kalau terlalu kental kan atau terlalu kering kan dia masir, dijapai atau dipegang diraba gini dia model berpasir gitu ya, jangan. Oke, kalau yang saya pakai ini aku pakai HPLP karakternya dia lembut tembakannya, terus kalau SATA kering ya, HPLP-nya kering. Dibuat kalau pengen buat becek ya berarti jarak tembak yang dibuat dekat. Kalau pengen kalau basah ya di jarak tembaknya dibuat agak dekat. Kalau pengen agak kering ya jarak tembaknya dibuat agak mundur, jarak tembak ini. Dan angin kita buat agak besar sedikit. Itu kalau mau tembakannya agak kering. Oke. Kalau ini masih jelas aman ya. Kita ubah dasarnya biru. Jadi karakter spregan sebenarnya juga mempengaruhi. Intinya kalau teman-teman spregannya mintanya encer, terus hasil tembakannya lembab, berarti bagaimana ngakalinya kering. Tentunya teman-teman sudah nanti bisa mempelajari. Kalau terlalu becek, diamkan lebih, maksudnya jeda di layer keduanya buat agak panjang itu aja. Jangan lembab ditimpa lagi itu nanti cat yang di bawahnya dia bangkit. Nah ini cukup, sudah rasa tutup. Ini bisa naik cat di atasnya. Jadi caranya untuk setting basah, setting kering teman-teman paham ya. Kalau untuk media ini ya tentunya pasti aman karena apa? Medianya orisinil, catnya kan lebih kuat. Terus apa itu namanya? Yang penting pemilihan grid amplas. Asal grid amplasnya terakhir grid amplas 600. Kalau misalkan sanding kering ya grid amplas 500 ya, yang Kovac tuh. Itu sudah relatif aman, catnya mau bonding dengan bagus. Untuk videonya saya percepat. Untuk permintaan warnanya biru, bukan biru shogun tapi agak gelap sedikit seperti halnya biru Ninja 250. Untuk aplikasi warna utama, jadi setelah warna dasar silver saya biasanya ideal itu kalau catnya PU 1,5 jam ke 1 jam itu sudah ideal naik warna birunya. Jadi nggak terlalu lama-lama misalkan kita pakai cat jenis PU. Oke, jadi seperti gini birunya. Untuk pinknya masih belum ya. Ternyata di sini sponsor tambah hujan dulu. Jadi kita istirahat dulu, nanti lanjut. Nanti selesai sampai proses clear
ada yang mau saya review clear ya, clear yang belum pernah saya coba. Ada tipe 41, ada clear code 21-nya juga. Oke, ikuti kelanjutannya. Ini panel yang warna hitam. Kalau hitam cenderung gampang ya. Resiko untuk keriting itu jarang banget karena apa ya? Dia cepat nutup. Jadi lapisannya cukup tipis saja sudah nutup. Jadi kalau nggak tebel, maksudnya kalau misalkan tebel kan kelembapannya pasti akan lebih kan. Jumlah thinner yang nimpa ke media kan lebih banyak. Jadi tentunya akan rawan untuk keriting. Tapi kalau untuk warna hitam yo, apa itu namanya? Tipis saja, mesti kelembapannya kurang daripada yang warna lain yang mungkin perlu cat tebel, intinya gitu. Apalagi medianya sudah hitam seperti gini. Oke, ini yang bagian rawannya kita tembak dulu. Tuh, kemudian lanjut kita cover dulu pada area-area yang dimungkinkan rawan untuk keriting. Kita sudah bentar, kita angin-anginkan supaya cepat kering, baru kita tembak keseluruhan. Ini ke saya campurannya 1:1, setting spray gasnya tak buat kering. Bukaannya berapa ya tadi? 1,5, angin nggak ada manometer, paling ya sekitaran 29 PSI mungkin. Jadi tembakannya lebih deres, tembakan kering. Oke, sekali lagi supaya lebih yakin rasanya. Oke, kalau dicat seperti gini nggak keriting, berarti di clear coat mesti nggak keriting. Ya, seperti gini. Ini nggak keriting. Kalau dicat aman terus di clear coat keriting, berarti ada yang salah pada mixing rasio clear coatnya. Mungkin tinnernya yang terlalu banyak atau bagaimana. Oke, paham ya teman-teman yang pemula. Habis ini lanjut kita proses aplikasi clear coat. Kita coba clear coat baru. Kita coba clear yang 21 dulu ya. Jadi ini ada dua target. Yang ini mintanya memang clear yang HS, terus satunya mintanya clear yang biasa. Jadi pas banget ada dua clear juga yang mau saya review. Kita tadi rencananya pengennya yang clear 41 dulu kita aplikasikan pada motor Postman ZR ini ya. Ternyata medianya belum sempat saya tembak. Jadi itu masih dasar warna silver. Rencanaku tadi itu 41-nya duluan, ternyata waktunya nggak nyampe. Jadi ini kita tembak yang 21-nya dulu. Habis itu selesai, nanti langsung kita estafet nembak sebentar warna pink, karena mintanya pink magenta ya. Pink magenta yang dicampur dengan lembayung merah atau lembayung ungu, nanti kita coba otak-atik dulu. Ini berikutnya langsung saja kita coba apa itu namanya clear 21 HS-nya dari apa ini? Goldsmith. Oh ini kodenya ini ya 800. Jadi 8800 biasanya kan 2100 kan, kalau ini 8800. Berarti 8800 ini biasanya kalau dibulatkan yo kodenya 2:1, berarti clear 21 ini. Oke, saya juga baru pertama kali coba clear ini. Kita akan pakai mode barbar dulu yang pertama. Mode barbar ala kaki 5, nanti hasilnya seperti apa, terus kita juga cari data ya, nanti hasilnya seperti apa tetap akan kita sampaikan. Kalau misalkan kita tembak dengan mode barbar clearnya tidak bermasalah atau bagaimana, terus suhunya bagaimana, berarti mungkin harus ada perlakuan khusus mungkin ya, tapi kita coba aja dulu. Oke, langsung saja 2:1. Ini untuk motor Scoopy yang warna biru. Topinya yang warna biru, mintanya clear HS 21, jadi pas 21. Kalau untuk petunjuk pemakaian di sini 2:1, mixing rasionya tindernya maksimal 30%. Ya ini nanti tergantung dari tingkat kental dan enggaknya clear coat ya. Kalau clear coatnya sudah kita campuri hardener sama thinner, ternyata ditembak kok masih ringan, mungkin dari 30% bisa kita kurangi. Kalau mode barbar kan biasanya kita pakai mixing rasio 10-15% ya, 10
10-15%. Tinggal lihati teksturnya kental atau enggak. Tapi kalau lihat ini seperti clear pada umumnya kayaknya loh ya, viskositas atau tingkat kekentalannya. 21. Untuk turunnya di sini pakai extra slow PU. Coba kita mixing rasio di 17 atau 20% saja langsung. Coba. Semakin sedikit thinner, semakin banyak daging atau semakin banyak gizi. Jadi kita nggak pakai anjuran TDS. Ini real, aku masih baru pertama kali ini pakai clear ini. Kita pakai sekitaran angka 17 ke 20%. Terus suhu aplikasi di sini tadi baru hujan, jadi kebetulan pas banget, nggak debu naik ya. Suhu aplikasi di sini berapa ini? Terasa seperti 29, 26 derajat, suhunya nggak jelas. 26 derajat, kelembapannya 90. Jadi ini masih angka ideal lah, angka ideal. Kita coba main di situ, kayaknya mungkin pas kalau clear yang dari brand lain loh ya. Tapi kalau dari brand ini kita nggak tahu, coba aja dulu. Setting spray gun masih tetap sama, mode barbar, pokoknya buka pol semuanya, lost doll. Kita pakai mode one visit aplikasi ala kaki limaan untuk ngejar pekerjaan dan juga supaya ya nggak capek-capek nungguin flash off. Jadi tanpa flash off 2 layer seperti biasanya. Bisa nggak diajak kerja cepat clear ini? Oke, langsung saja kita tembak pada arah spakbor. Setting spray gun di 29 PSI ya. Sepertinya clearnya ringan banget ditembak. Jadi tembakan pertama tembakan pertama pada media spakbor, clearnya ringan banget ditembak. Oke, sambil nungguin flash off, sambil saya coba berbagi pengalaman setelah nembak ini ya. Apa itu namanya, tembakannya ringan. Terus kayaknya misalkan mixing rasionya kita buat di angka 15 ke 10% kayaknya bisa. Cuman kita main aman dulu aja, maksudnya pakai thinner yang banyak dulu. Nanti absorbnya esok seperti apa juga kita amati. Oke, langsung di layer yang kedua. Layer yang kedua, setting mode full wide open ya, jadi semua tak buka ini. Nggak mikir, biar nggak mikir lagi kotaknya. Oke, sementara seperti gini hasilnya. Lanjut ke media berikutnya. Kita lihatin nanti setelah kering bagaimana. Apa itu namanya, flow time-nya, lumernya. Tapi gini aja sudah kelihatan flat ya. Flatnya sudah ideal, 2 layer. Sedikit tips bagi teman-teman yang pemula, misalkan masih bingung cara nembak, yus saya sederhanakan kuncinya seperti gini.
ikuti kontur dari media. Jadi misalkan medianya melengkung, ya cara nembaknya tetap mengikuti kontur dari media. Jadi supaya jaraknya tetap apa itu nggak jauh dekat. Misalkan medianya melengkung, ya kita ngikut melengkung. Terus usahakan tembakan dengan media itu vertikal horizontal ya. Jadi nggak miring. Tapi kadang-kadang ya saya masih kadang-kadang ya miring. Tapi kalau untuk buang, maksudnya buang bagian yang pinggir, ya itu tetap kita buat miring supaya dropletnya ngurangi supaya sambungannya lebih mulus gitu. Ini misalkan pada aplikasi chat maupun clear code, kalau prinsipnya seperti itu sih. Tapi terutama pada clear, kalau pengen menghindari resiko jeruan supaya flatnya bisa bagus, yaitu vertikal horizontal supaya tekanannya dapat. Terus apa ya, kan angin ini juga bantu apa ya, bantu float temp dari clear code nya. Untuk tembakan yang pertama tadi pada area spakbor itu presurnya di 28-29. Berikutnya setelah saya coba, karena aku pertama pakai clear ini di panel bagian dada. Jadi setelah ini nanti ada panel bagian dada, itu presurnya saya kurangi. Presurnya aku main di 26-27. Jadi nggak terlalu kencang banget, supaya apa? Supaya overspray-nya nggak terlalu berlebih. Kalau overspray-nya berlebih seperti halnya di video depan tadi, ya kita akan sedikit boros bahan. Tapi jarak tembak yang kita ubah agak pendek. Kalau jaraknya pendek terus presurnya gede, yo berarti speednya yang harus cepat, gerak kita yang harus cepat. Supaya apa? Supaya resiko untuk terjadi tumpahan apa ya lah, intinya cairannya supaya nggak terlalu berlebih menghantam kepada medianya. Tetap ada tahap, ada nafas supaya tintinnya bisa tetap nguap. Nanti kalau langsung tebal dalam waktu seketika, memang resiko untuk terjadi masalah popping bintik-bintik itu akan lebih banyak. Ini berlaku kepada semua clear, kalau menurut saya pribadi seperti itu. Aduh, sorry batuk. Terus aku juga baru pengalaman pakai clear ini, karena sepertinya tembakannya memang ringan. Diajak model barbar dari setelah pekerjaan ini, aku jadi langsung kusimpulkan di video ini ya. Bisa diajak kerja barbar, model visit aplikasi, terus nggak pakai jeda-jedaan bisa. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai jeda, ya itu silahkan. Tapi kalau kaki 5 kita pakai jeda, capek ya, maju mundur naikkan ke tempat ruang penyimpanan atau tempat ruang open. Kalau satu bodi panel motor itu berapa biji kan capek. Jadi bagaimana cara kerja cepat, rata-rata itu sekarang yang dipilih oleh teman-teman bengkel-bengkel yang lainnya, supaya juga cepat menghasilkan cairan duit, sederhananya gitu. Oke, nanti videonya saya bagi menjadi 3 part. Jadi setelah ini kita baru aplikasi yang setelah ini kita juga nembak clear yang 41-nya, nanti di part keduanya pengalamannya pakai clear brand ini bagaimana, nanti saya simpulkan di part yang ketiganya ya, part yang terakhir pada bodi motor Posban JTR. Sekalian kita juga review hasilnya, nemui masalah atau enggak, tetap akan kita sampaikan di video yang part yang ketiganya.
Oke, untuk sementara kondisinya seperti gini, baru tembak, jadi belum kering ya. Kita belum bisa melihat apa itu namanya absorbnya belum bisa melihat. Oke, jadi ini clear 21-nya. Lanjut kita langsung gas ke aplikasi warna dulu, warna yang ini pink magenta seperti halnya tadi saya jelaskan. Terus kita nanti akan coba pakai clear yang 41-nya. Untuk clear 21-nya trouble nembak. Kalau meler itu kan jelas operator yang error ya. Kalau melernya nggak ada. Jadi dengan perbandingan berarti tadi 17 ke 15%, 20 ke 17% itu relatif nggak rawan resiko meler. Tapi ditembakkan masih ruingan banget. Sepertinya main di 15 di 10 berani. Supaya menghindari apa ya, absorb yang terlalu berlebih. Oke, nembak ini jerukane ya wis flat ideal iki. Flat ideal. Lanjut aja kita ke target yang kedua. Nanti kita bandingkan juga clear 21 sama 41-nya itu bedanya di mana di aplikasi selanjutnya aja ya, supaya videonya nggak terlalu panjang.